Pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, muncul desakan kuat agar Sintayong meninggalkan posisinya. Di media sosial, tagar dan opini yang meminta Sin mundur mulai ramai diperbincangkan. Banyak pihak menyalahkan pelatih asal Korea Selatan ini atas hasil kurang memuaskan di turnamen tersebut. Namun, manajer timnas Indonesia Soemarji menilai desakan itu salah sasaran. Ia menganggap Sintayong tidak seharusnya disalahkan hanya karena kegagalan di Piala AFF. Menurut Soemarji, permintaan agar Sintayong mundur tidak relevan jika hanya berdasarkan hasil satu turnamen. Ia menyebut fokus utama saat ini adalah menyiapkan tim untuk tantangan lebih besar di masa depan. Sin dinilai masih layak melanjutkan tugasnya, terutama karena Piala AFF bukan prioritas utama tim. Soemarji juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap Sintayong tetap dilakukan. Namun, evaluasi ini tidak menyangkut keputusan untuk memecat pelatih tersebut. Menurut Soemarji, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan hal serupa. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki pendekatan yang lebih strategis dalam menangani hasil buruk di turnamen. Ia juga mengingatkan publik bahwa sejak awal tidak ada target khusus untuk timnas di Piala AFF 2024. PSSI lebih fokus pada program jangka panjang, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Soemarji menyayangkan opini yang berkembang seolah-olah Piala AFF adalah segalanya. Ia berharap masyarakat memahami konteks ini agar tidak terus menyudutkan Sintayong. Dengan kegagalan di Piala AFF 2024, Soemarji mengajak semua pihak untuk tetap mendukung timnas. Ia percaya kritik yang membangun jauh lebih baik daripada menyalahkan satu individu. PSSI bersama Sintayong akan bekerja keras untuk memperbaiki performa tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa masa depan timnas Indonesia penuh dengan peluang besar. Dalam wawancara bersama media Inggris, ia menyatakan optimisme bahwa skuad Garuda mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia dan dunia. Menurutnya, perkembangan timnas membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta dan federasi sepak bola. Kita ini raksasa yang tertidur. Kita butuh program besar untuk membangkitkannya, ujar Erick. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memaksimalkan potensi pemain diaspora. Erick menyebut banyak pemain keturunan yang kini mempercayai visi besar PSSI. Mereka antusias bergabung karena memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Target besar yang dicanangkan adalah lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Kekalahan di playoff Olimpiade 2024 menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan. Selain membangun timnas, Erick juga menyoroti pentingnya pembenahan Liga Indonesia. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas wasit, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Ia berharap liga yang lebih baik akan menghasilkan regenerasi pemain berkualitas untuk timnas. Erick juga mendorong klub-klub Indonesia agar serius mengembangkan akademi sepak bola. Dengan fondasi yang kuat di tingkat klub, talenta muda dapat berkembang lebih maksimal. Erick menyadari pendekatan ini tidak instan, tetapi ia yakin proses dari atas ke bawah ini akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Di akhir pernyataannya, Erick mengungkapkan bahwa program besar ini bertujuan untuk menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia. Dengan visi yang jelas dan langkah strategis, PSSI optimis membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai meraih penghargaan prestisius dengan masuk daftar 11 pemain terbaik Eredivisie pekan ke-17. Prestasi ini diumumkan pada Selasa setelah performa impresifnya bersama Almere City di laga kontra SC Heerenveen. Julukan The Professor yang melekat padanya semakin relevan berkat penampilan gemilangnya di lapangan. Pada pertandingan yang digelar Minggu dini hari di Anmar Stadion, Almere City mengalahkan SC Heerenveen dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini terasa spesial bagi Almere karena menjadi kemenangan pertama mereka setelah memecat pelatih Hedwiges Maduro. Saat ini, Almere City ditangani oleh pelatih caretaker, Anous Dastgir, dan kemenangan tersebut sekaligus memutus tren buruk 7 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Tom Hai menjadi motor permainan Almere City dalam laga tersebut. Berdasarkan data dari SofaScore, Hai mencatatkan satu umpan kunci yang membuka peluang penting bagi timnya.
Selain itu, ia menunjukkan akurasi umpan mencapai 79% sepanjang pertandingan. Penampilannya mendapat nilai 7 dari SofaScore, menegaskan kontribusi besarnya di lapangan. Berkat performanya, Tom Hai berhasil masuk ke daftar 11 pemain terbaik Eredivisie pekan ke-17 versi ESPN. Ia menjadi bagian dari trio gelandang dalam formasi 4-3-3, berdampingan dengan Ringo Meerveld dan Jordi Clasie. Kehadiran Hai di daftar tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Almere City dan timnas Indonesia. Penampilan konsisten seperti ini diharapkan terus ditunjukkan oleh Tom Hai. Dengan julukan The Professor, ia membuktikan dirinya sebagai pemain dengan kemampuan intelektual tinggi di lapangan. Prestasinya di Eredivisie juga menjadi modal penting untuk terus bersinar, baik di level klub maupun bersama timnas Indonesia. PSSI kini menghadapi tantangan besar untuk menaturalisasi Miliano Jonathan, pemain keturunan berdarah Depok yang tampil memukau di Belanda. Pemain sayap berusia 20 tahun ini mulai menarik perhatian talent scout dunia berkat performanya yang luar biasa. Sejauh ini, PSSI hanya mengonfirmasi proses naturalisasi oleh Romeni, tetapi Miliano Jonathan menjadi nama potensial berikutnya yang harus segera diamankan. Miliano baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht, dan menurut Football Talent Scout, ia memiliki teknik, kontrol bola, dribble, kreativitas, dan tendangan yang luar biasa. Bahkan, ia dibandingkan dengan Riyad Mahrez, mantan bintang Manchester City. Di Vitesse, Miliano mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 14 laga di semua kompetisi musim ini. Menjadikannya salah satu pemain muda paling berbakat di divisi kedua Liga Belanda. PSSI telah membuka komunikasi dengan Miliano pada Oktober 2024 lalu. Pemain ini mengakui ada kontak dengan Federasi Indonesia. Meski menyatakan ketertarikan, Miliano juga mempertimbangkan peluang membela Belanda, yang masih berusaha merekrutnya melalui KNVB. Salah satu alasan Miliano belum mengambil keputusan adalah fokus untuk kembali ke performa terbaik pasca cedera ACL yang parah musim lalu. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk memilih antara Belanda atau Indonesia baru akan dibuat pada akhir musim. Dengan persaingan yang ketat dari KNVB, PSSI harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan Miliano bergabung dengan timnas Indonesia. Kombinasi bakat luar biasa dan kedekatannya dengan tanah leluhur membuatnya menjadi tambahan potensial yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. Setelah bergabung dengan timnas Indonesia, Sandy Walsh semakin dikenal. Popularitasnya melonjak drastis setelah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Banyak rumor mengatakan bahwa Sandy kini menjadi semacam agen informal. Ia sering membantu pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan Sandy untuk membela timnas Indonesia ternyata membawa pengaruh besar. Kehadirannya membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil lebih baik di kancah internasional. Sandy Walsh memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga menarik perhatian pemain keturunan lainnya yang ingin mengikuti jejaknya. Dalam wawancara dengan media Belgia, Sportze, Sandy berbagi pengalamannya. Banyak dari mereka penasaran dengan proses naturalisasi. Mereka juga ingin tahu tentang suasana tim dan peluang berkompetisi di level internasional. Sandy selalu bersikap terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia menganggap hal ini sebagai bagian dari kontribusinya untuk timnas Indonesia. Ia percaya bahwa semakin banyak pemain berkualitas, semakin baik untuk perkembangan timnas. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan dapat meningkatkan level permainan Indonesia di kompetisi global. Selain itu, Sandy juga menilai bahwa proses adaptasi di timnas sangat penting. Ia berusaha memberikan gambaran yang positif kepada pemain keturunan yang tertarik bergabung. Sandy kerap menceritakan pengalamannya sendiri selama menjadi bagian dari skuad Garuda. Dengan cara ini, ia berharap para pemain tersebut merasa lebih yakin dan termotivasi. Sandy melihat potensi besar dalam tim, terutama jika semakin banyak pemain berbakat bergabung. Bagi Sandy, membantu pemain lain bukan hanya soal tim, tetapi juga rasa kebanggaan. Ia ingin timnas Indonesia semakin diperhitungkan di dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap alasan para pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia. Hingga kini, sudah ada 15 pemain keturunan yang memperkuat tim di berbagai kelompok umur.
Para pemain ini juga bukan sembarangan karena menjadi andalan di klub masing-masing. Menurut Erik, salah satu alasan utama mereka bergabung adalah karena misi besar PSSI. PSSI ingin membawa Garuda tampil di kejuaraan dunia seperti Piala Dunia dan Olimpiade. Erik mengatakan para pemain diaspora percaya pada program ambisius ini. Selain itu, Erik menambahkan bahwa alasan sentimental juga memengaruhi keputusan mereka. Banyak pemain keturunan merasa terhubung secara emosional dengan Indonesia. Hubungan keluarga yang erat dengan ibu, ayah, nenek, atau kakek berdarah Indonesia menjadi motivasi besar. Para pemain diaspora ini tidak hanya menambah kekuatan timnas, tetapi juga memberi inspirasi. Mereka menunjukkan bahwa koneksi dengan Indonesia tidak pernah pudar meski lama tinggal di luar negeri. Misi besar PSSI pun memberikan mereka alasan yang jelas untuk bergabung. Mereka percaya bahwa bersama timnas Indonesia, mimpi besar bisa tercapai. Kedepan, Erik optimistis kerjasama dengan pemain diaspora akan terus berkembang. Dia berharap semakin banyak pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Dengan perpaduan antara pemain lokal dan keturunan, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing di level internasional. Program PSSI ini pun menjadi harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia.